Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, saya persilakan saudara membaca Matius pasal 5 ayat 20. Sebelumnya, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita minta Tuhan memimpin, menyertai, menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, kami bersyukur kepada Engkau yang terus-menerus, tidak henti-hentinya memberikan anugerah yang baru kepada kami setiap hari. Sehingga hari ini kami boleh terus bersama-sama mempunyai kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami hanya mau datang kepada-Mu, hanya mau rindu, hanya mau mendengar firman-Mu di tengah banyak kata-kata di dalam media sosial dan semua yang kami dengar. Karena hanya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan, pengoreksi yang benar kepada kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Mohon Tuhan menyertai menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu Matius pasal 5 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini sungguh mengagetkan dan membuat kebanggaan saya rontok. Karena Tuhan Yesus berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus memiliki hidup keagamaan yang melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Bayangkan saja, saudaraku, hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi sudah begitu sempurna bagi orang Israel pada saat itu, tetapi tidak membuat mereka bisa masuk surga, karena dianggap masih kurang, sehingga harus melebihi mereka baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, masih adakah harapan bagi kita untuk masuk surga? Ahli Taurat dan orang Farisi saja tidak bisa, apalagi kita, saudaraku. Tapi saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan yang memberikan peraturan agama kepada kita akhirnya berkata bahwa hidup keagamaan yang sudah dijalani oleh kita tidak bisa menjamin kita masuk surga. Saudaraku, siapakah yang menetapkan persembahan perpuluhan? Tuhan, bukan? Siapakah yang menetapkan agar menjadi pengikut Kristus? Mengikut Tuhan harus berdoa, baca firman Tuhan, baca kitab suci, dan puasa, dan beribadah. Tuhan, bukan? Semua peraturan agama ditetapkan oleh Tuhan. Lalu mengapa setelah kita mengikuti semua kegiatan agama, justru Tuhan Yesus berkata bahwa hidup keagamaan kita tidak bisa menjamin kita masuk surga? Bukankah kita merasa seperti dikerjain oleh Tuhan? Tuhan yang memberikan perintah untuk melakukan kegiatan agama, tetapi akhirnya setelah kita melakukan, lalu Tuhan bilang, apa yang sudah kamu taati dan lakukan tidak berlaku lagi untuk membuat kamu bisa diterima oleh saya di surga. So, aku bagaimana perasaan kita? Hal itu sama saja dengan ada perusahaan yang memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mau masuk bekerja di perusahaan tersebut. Setelah kita memenuhi syarat-syarat tersebut, lalu HRD berkata, syarat-syarat ini tidak bisa membuat kamu diterima bekerja di perusahaan ini lagi. Saudaraku, apakah Tuhan seperti itu? Dia yang menetapkan syarat-syarat agar kita bisa berkenan kepada Tuhan, di mana kita disuruh berdoa, baca firman Tuhan, ke gereja dan puasa. Setelah kita memenuhinya, lalu berkata bahwa hidup keagamaan seperti itu tidak bisa menjadi syarat kamu masuk surga. Saudaraku, bukankah kalau seperti itu kita merasa dijebak oleh Tuhan? Bukankah Tuhan menyia-nyiakan hidup kita yang sudah berusaha melakukan yang Tuhan tetapkan? Justru akhirnya semua ditolak. Jika Tuhan seperti itu, salahkah jika ada orang berkata bahwa Tuhan semena-mena dan diktator? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kegiatan agama tidak ada gunanya, untuk apa kita baca firman Tuhan? Untuk apa kita doa? Untuk apa kita berpuasa, persembahan, dan ke gereja? Saudaraku, jika kita tidak berdoa, tidak puasa, dan tidak ke gereja, bukankah kita dianggap sebagai orang yang tidak rohani? Bukankah kita menganggap orang rohani adalah orang yang berpuasa, berdoa, baca firman Tuhan, dan ke gereja? Jadi apa artinya kegiatan agama ini, saudaraku? Di satu sisi kita diajar harus berdoa, baca Alkitab, dan ke gereja. Tapi di sisi lain setelah kita mentaatinya dengan rutin berdoa, baca Alkitab, justru tidak menjamin kita masuk surga.
Lalu apa artinya kita melakukan semua itu? Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, Matius memberikan jawaban kepada kita. Mengapa hidup keagamaan tidak bisa membawa kita masuk surga? Pertama, tuntutan Taurat bukan untuk kita genapi, tapi Yesus yang akan menggenapinya. Saudaraku, maka jangan berusaha untuk menggenapi tuntutan Taurat, karena kita tidak akan mampu melakukan semua yang diperintahkan oleh Taurat. Maka Yesus berkata bahwa Yesus yang akan menggenapi Taurat, bukan meniadakan Taurat. Yesus yang akan menggenapi Taurat, bukan kita. Maka kalau kita lihat Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudaraku, jelas bukan? Mengapa akhirnya hidup keagamaan kita tidak diterima? Karena tuntutan Taurat bukan digenapi oleh kita, tapi Tuhan Yesus yang akan menggenapinya. Dikarenakan kita manusia berdosa dan lemah, tidak mampu melakukan semua yang Tuhan tuntut. Lalu saudaraku, mungkin kita bertanya, apa fungsi Taurat? Apa gunanya Tuhan menetapkan peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, tapi tidak bisa membawa kita masuk surga? Ternyata Tuhan menetapkan Taurat bukan untuk kita taati agar melaluinya kita masuk surga, tapi Tuhan ingin kita menjadikan hukum Taurat sebagai cermin buat kita. Makanya hukum Taurat bukan untuk mencerminkan kerohanian kita yang hebat setelah kita melakukannya, tapi sebagai cermin untuk melihat dosa kita. Itu yang Paulus pahami. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 3:20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saudara terkasih Tuhan Yesus, fungsi cermin bukan hanya untuk melihat betapa cantik dan gantengnya wajah kita, tapi juga untuk melihat kekurangan wajah kita, sehingga kita bisa memperbaikinya. Saudara, hal itu berarti jika kita melakukan hukum Taurat, lalu kita merasa rohani dan merasa kita layak diterima oleh Tuhan, sikap demikian akan membuat kita semakin jauh daripada tujuan Allah memberikan Taurat kepada kita. Karena Tuhan ingin memberikan Taurat kepada kita agar kita boleh bercermin dan melihat dosa kita, bukan membuat kita merasa lebih rohani. Maka seharusnya setelah kita membaca firman Tuhan dan menjalankan kegiatan agama, kita menemukan dosa kita, kita menemukan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita, lalu membuat kita mengarahkan mata kita kepada Kristus sebagai penggenap hukum Taurat. Karena tujuan akhir Tuhan memberikan Taurat memang untuk menuntun kita kepada Kristus. Itu yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 3:4. Paulus katakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Dia saudaraku, setelah kita bercermin dan melihat dosa kita, menyadari kekurangan kita, maka kita datang dan melihat kepada Kristus. Itulah tujuan daripada Taurat, bukan membuat kita merasa rohani dan sombong. Saudara terkasih Tuhan Yesus, maka sebenarnya kalau kita mau jujur, orang yang berdosalah yang lebih mempunyai kesempatan besar untuk diselamatkan. Karena mereka lebih memiliki kepekaan menyadari dosa mereka, sehingga akan mendorong mereka ketika menyadari dosa mereka, mereka akan segera datang kepada Kristus. Justru orang yang berhasil mentaati hukum Taurat, yang berada di dalam bahaya, karena orang yang berhasil melakukan kegiatan agama merasa diri benar, padahal di mata Tuhan mereka tetap orang berdosa. Karena Tuhan memberikan Taurat untuk mencerminkan dosa mereka, bukan untuk membuat mereka merasa layak dan bangga. Maka saudaraku, banyak orang berdosa yang diselamatkan daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang berdosa lebih peka terhadap dosa mereka. Seperti Sakyus, kita lihat Yesus hanya menyuruh dia turun dari pohon dan mau ke rumahnya aja. Sakyus sudah bertobat karena dia tahu dia orang berdosa. Lalu orang yang begitu suci dan terkenal seperti Yesus mau datang ke rumahnya, merupakan sebuah kehormatan. Sedangkan orang seperti Paulus yang adalah orang Farisi sulit sekali untuk datang kepada Kristus. Di mana Paulus yang adalah orang Farisi selalu merasa diri benar karena sudah berhasil mentaati tuntutan Taurat, bahkan membunuh pengikut Yesus karena merasa diri sudah benar. Maka saudaraku, agar Paulus bertobat,
Tuhan harus memakai peristiwa khusus, cara yang spesial, yaitu dengan adanya sinar dari surga yang menyakitkan hingga dia jatuh dan membutakan matanya. Sehingga saudaraku, saat seperti itulah Paulus baru menyadari dosa dan bertobat, saudaraku. Saudaraku, jadi pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana cara Anda membaca firman Tuhan, berdoa dan ke gereja? Apakah Anda memperlakukan firman Tuhan sebagai cermin untuk melihat dosa kita, atau menjadikan firman Tuhan menjadi tolak ukur kerohanian kita? Jika kita menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur kerohanian kita yang baik, tidak heran setelah kita membaca firman Tuhan, berdoa, kita merasa diri sebagai orang yang paling rohani, dan orang lain sebagai orang yang berdosa. Saudaraku, saat itu kita jauh daripada tujuan Allah memberikan firman-Nya. Maka hidup kita semakin jauh daripada kehendak Tuhan. Seharusnya saudaraku, setelah kita membaca firman Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mendengar khotbah, membuat kita mengenal dosa kita, dan semakin kita mau beriman kepada Kristus, karena kita semakin tahu kita manusia yang lemah dan tidak berdaya. Karena kita tahu kita tidak ada harapan selain datang kepada Kristus yang sudah menggenapi Taurat. Bukan membuat kita merasa diri benar dan menghakimi orang lain sebagai orang yang berdosa. Saudaraku, yang kedua, mengapa kegiatan agama tidak bisa menyelamatkan kita? Karena tuntutan Taurat harus dilakukan secara holistik, sedangkan yang kita lakukan tidak secara utuh. Saudaraku, apa yang maksud dengan holistik? Yaitu menerima dan melakukan firman Tuhan secara utuh, baik perintah Tuhan yang cocok dengan kita atau perintah yang tidak cocok dengan kita. Karena realitanya banyak dari kita tidak menerima firman Tuhan secara holistik. Akibat kita melakukan firman Tuhan dengan tidak utuh, akhirnya kita seringkali meniadakan firman Tuhan yang tidak cocok dengan kita, dan hanya mentaati perintah Tuhan yang sesuai dengan kita. Saudara, kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 19a, dikatakan Tuhan Yesus berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu menyiratkan ada orang yang sering meniadakan firman Tuhan. Lalu saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana cara saya meniadakan firman Tuhan? Pertama, kita meniadakan firman Tuhan agar jangan marah. Dengan hanya menerima perintah Tuhan, jangan membunuh. Saudaraku, coba kita perhatikan. Antara perintah Tuhan, jangan membunuh dan jangan marah, saudara pilih yang mana untuk ditaati? Pasti kita akan mentaati perintah jangan membunuh dan meniadakan perintah jangan marah. Mengapa perintah Tuhan jangan membunuh kita terima? Hal itu bukan karena kita tidak mau membunuh juga. Bisa saja karena kita takut pada konsekuensi hukum yang akan kita terima ketika kita membunuh. Apalagi kita masih mempunyai keluarga yang harus kita jaga. Dan juga mungkin kita juga tidak mampu untuk membunuh orang. Maka akhirnya kita mentaati perintah jangan membunuh. Tapi bagaimana dengan perintah Tuhan jangan marah? Apakah itu bisa kita taati? Hal itu tentu tidak bisa kita taati, bukan? Padahal itu juga adalah perintah Tuhan. Di dalam ayat 21 dan 22 Tuhan Yesus berkata, jangan membunuh dan juga jangan marah. Bukan hanya jangan membunuh saja. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudaraku, itu tentu bukan marah terhadap dosa tentunya ya. Kalau marah terhadap dosa harus, tapi ini marah yang penuh dengan kebencian. Saudaraku, mengapa kita meniadakan dengan mengabaikan perintah Tuhan agar jangan marah? Karena kita tidak bisa tidak marah. Lalu saudaraku, marah itu kita bisa lakukan dalam hati, tidak selalu harus dikeluarkan. Jadi bisa kita sembunyikan kemarahan itu. Orang lain bisa tidak tahu juga kita sedang marah. Saudaraku, sadar tidak? Pada saat kita marah dengan kebencian, kita sudah meniadakan firman Tuhan, sekalipun kita tidak membunuh. Karena membenci sama dengan membunuh, kata Yohanes. Di dalam 1 Yohanes pasal 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudaraku, apakah salah satu Yesus berkata bahwa hidup keagamanmu tidak bisa membawa kamu masuk surga? Mengapa?
Karena kita tidak bisa mentaati firman Tuhan secara holistik. Kita seringkali meniadakan firman Tuhan yang tidak cocok dengan kita. Dan kita melakukan yang memang cocok dengan kita. Itu pun dengan tidak sepenuh hati. Kita lihat, kita sering meniadakan firman Tuhan. Contoh yang kedua, di mana kita seringkali meniadakan perintah Tuhan. Misalnya yang kedua, kita meniadakan perintah Tuhan agar berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Kita hanya mentaati perintah mempersembahkan korban untuk Tuhan. Saudaraku, antara mempersembahkan korban untuk Tuhan dan datang meminta maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, saya tanya, saudara pilih yang mana? Pasti persembahan yang kita lakukan, bukan? Mengapa? Karena persembahan tidak susah, saudaraku. Apalagi sekarang kita persembahan tidak perlu diketahui oleh orang lain, sembunyi-sembunyi. Jadi kita berikan berapapun, orang nggak tahu. Orang hanya melihat kita mempersembahkan. Padahal mungkin itu hanya 1.000 atau 2.000 saja. Tetapi kalau datang meminta maaf kepada orang yang menyakiti kita, tentu sulit. Kalau kita yang salah, mungkin kita bisa datang. Tapi kalau orang lain yang salah, mereka yang menyakiti kita, harusnya mereka yang datang. Lalu kalau kita disuruh datang, kita harus disuruh untuk berdoa untuk mereka lagi. Wah, itu tentu kita tidak bisa dan tidak mungkin. Maka akhirnya kita hanya menerima firman Tuhan yang mudah untuk kita lakukan, yaitu memberikan persembahan. Tapi perintah Tuhan itu datang minta maaf dan berdamai dengan orang yang menyakiti kita, apalagi mendoakannya, perintah itu kita akan abaikan dan tiadakan. Saudaraku, pada Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 23 dan 24 bahwa kita harus memberikan persembahan, tapi kita juga harus berdamai dengan orang. Kalau kita tidak berdamai dengan orang, maka persembahan kita tidak ada artinya. Maka kita lihat ya, baca ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali dengan mempersembahkan persembahan itu. Saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus, jadi apakah kita masih bisa merasa diterima oleh Tuhan yang selalu meniadakan firman Tuhan dan hanya menerima firman Tuhan yang cocok bagi kita? Kita beralasan, oh saya tidak sekuat dan tidak serohani orang lain. Saya tidak sehebat dia, saya masih berdosa. Apalagi untuk mendoakan musuh saya, itu tidak mungkin saya lakukan. Saya harap dimaklumi saja. Jadi saudaraku, jika kita hanya melakukan yang kita suka dan meniadakan yang penting, akhirnya hidup kita tidak pernah utuh. Kita ikut firman Tuhan yang cocok dan menguntungkan kita, yang membuat orang bisa memuji kita. Tapi dalam hati, kita sebenarnya sedang melawan firman Tuhan. Saudaraku, mengapa ini bisa terjadi? Sulit bagi kita untuk melawan firman Tuhan, dan kita hanya mencari yang cocok saja. Karena memang saudaraku, hidup kita sudah diskoneksi antara perbuatan dan hati. Saudaraku, apa yang kita perbuat dan apa yang ada di dalam hati selalu berbeda, terpisah. Itu diskoneksi antara hati dan perbuatan. Yaitu apa yang kita perbuat dan hati tidak sama. Saudaraku, kehidupan kita memang sudah diskoneksi antara hati dan perbuatan. Hal itu selalu kita lakukan, termasuk dalam relasi kita dengan manusia. Kita bisa sambil memuji orang, tapi dalam hati kita bisa juga sambil mengumpat dia. Kita bisa sambil memuji kesuksesan daripada teman kita, tapi dalam hati kita juga sedang mengharapkan kejatuhannya dan kegagalannya. Kita bisa mendorong orang lain untuk maju, tetapi pada saat yang sama hati kita juga kita sambil mengharapkan dia gagal dan mundur. Kita bisa menyuruh orang makan makanan yang kita sediakan, tapi dalam hati kita sedang memakinya, berkata, orang ini kok rakus sekali menghabiskan makanan di mana keluarga lain belum makan. Saudaraku, kita sambil berkata, saya traktir kamu makan, tapi sambil dalam hati kita benci dia. Berkata, mengapa sih dia datangnya pas selalu jam makan siang atau jam makan malam. Sambil kita bisa berkata kepada teman, aku mengasihimu, tapi kita bisa sambil menusuk dia dari belakang. Celakanya, diskoneksi antara hati dan perbuatan ini juga kita bawa di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa sambil memberikan persembahan dalam ibadah, tapi kita bisa sambil membenci orang. Kita sambil memuji Tuhan, tapi di hati kita bisa sambil memusuhi orang lain. Kita bisa sambil membaca firman Tuhan, tapi di dalam hati kita sambil merencanakan bagaimana membalas dendam orang yang sudah menyakiti hati kita. Bahkan sambil memuji Tuhan, tapi dalam hati kita sedang
iri kepada orang lain. Saudara, apakah sikap demikian ini bisa membuat kita diselamatkan? Padahal yang Tuhan inginkan adalah hidup yang holistik, yaitu apa yang kita perbuat berasal dari hati. Saudaraku, lalu bagaimana agar bisa terjadi persatuan antara hati dan perbuatan, saudaraku? Sehingga hidup kita bisa menjadi holistik, yaitu, saudaraku, yang bisa kita lakukan untuk menyatukan hati dan perbuatan kita adalah kita coba melakukan firman Tuhan dengan holistik. Ini yang Tuhan Yesus katakan, siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 19b. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudaraku, tapi siapa yang melakukan perintah Tuhan, itu yang akan Tuhan selamatkan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi pertanyaannya adalah, bukankah kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus? Lalu mengapa kita harus melakukan firman Tuhan baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Dalam ayat ini, bukankah Tuhan Yesus juga berkata bahwa hidup keagamaan tidak bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga? Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus melakukan firman Tuhan agar kita bisa masuk surga? Bukankah sama saja berkata bahwa hidup keagamaan juga dibutuhkan? Saudaraku, melakukan di dalam ayat ini bukanlah melakukan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai jalan masuk surga. Karena tidak ada kita yang bisa melakukan firman Tuhan dengan holistik. Apalagi tuntutan Taurat sudah digenapi oleh Kristus. Jadi kita tidak perlu menjadikan Taurat sebagai jalan kita masuk surga. Demikian juga Tuhan Yesus juga berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus yang diselamatkan, bukan orang yang melakukan Taurat, kan? Lalu apa artinya melakukan di sini? Melakukan di sini adalah melakukan sebagai buah dari iman kepada Kristus, bukan sebagai usaha kita, saudaraku. Lalu bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan yang mendatangkan perkenanan Allah? Lakukanlah firman Tuhan yang sempurna. Hal itu akan membuat hidup kita menjadi holistik dan utuh. So, itu yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 48. Terus memberikan jalan keluar bagi kita yang ingin melakukan firman Tuhan secara holistik, yaitu kita harus memiliki kesempurnaan. Maka Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Lalu, apa maksud sempurna yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Apakah kita bisa sempurna? Sempurna di sini bukan dalam arti berhasil melakukan secara sempurna firman Tuhan tanpa cacat dan kurang, tapi memiliki kesempurnaan hati dengan dalam arti kesungguhan dan ketulusan yang keluar dari cinta kepada Tuhan dan kepada manusia. Saudara, ada seorang ibu yang menaruh sebuah lukisan di dinding kamarnya dengan bingkai emas. Apa yang saudara bayangkan tentang lukisan yang berbingkai emas? Pasti kita semua berpikir bahwa lukisan ini pasti sangat bagus, pasti sangat rapi dan sangat indah dan sangat mahal sekali. Kita salah, saudaraku. Lukisan tersebut sebenarnya tidak bagus. Lukisan itu adalah gambar dirinya. Dari guratan yang terlihat tidak terlalu pengalaman. Warna yang ditampilkan juga tidak serasi, bahkan terlihat acak-acak dan kasar. Tetapi mengapa lukisan itu dibingkai emas? Ternyata lukisan ini adalah lukisan dari anak kesayangannya yang dilukis saat dia belajar melukis ketika dia di SD. Tapi anak itu sudah meninggal karena kecelakaan. Saat itu anaknya yang duduk di kelas 5 SD mau memberikan hadiah ulang tahun bagi mamanya. Karena dia baru belajar melukis. Dia ingin memberikan hadiah lukisan berupa foto mamanya. Maka anak itu melukis dengan segenap hati, sungguh-sungguh, semampu yang bisa dilakukan sebagai hadiah ulang tahun untuk mamanya. Tapi saudaraku, sebelum lukisan itu diselesaikan dengan baik, anaknya mati dalam kecelakaan. Saudaraku, ini yang tertinggal dari kenangan anak itu. Maka dia ambil lukisan tersebut dan membingkainya dalam bingkai emas. Mengapa lukisan yang tidak bagus ini bisa dihargai oleh seorang mama, bahkan dibingkai dengan emas? Karena dia tahu anaknya melukis dengan hati yang tulus. Dia melukis dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Sekalipun menurut pelukis, lukisan itu tidak bagus. Tapi bagi ibu tersebut, lukisan tersebut adalah lukisan yang sempurna. Sempurna bukan karena lukisannya tanpa kurang dan cacat, tapi sempurna karena anaknya melukis dari hati yang penuh cinta kepada mamanya. Saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan, haruslah kamu sempurna
sama seperti Allah. Tentu sempurna bukan berarti kita pasti bisa sempurna mentaati firman Tuhan secara keseluruhan tanpa salah. Hal itu tidak mungkin kita lakukan. Dan Tuhan Yesus juga sudah menggenapi Taurat untuk kita. Tetapi saat melakukan firman Tuhan, coba lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh berasal dari kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Kristus. Tuhan tidak menuntut kita sempurna, tidak ada kekurangan dan cacat saat pelayanan. Tuhan melihat apakah kita melakukan dengan pelayanan yang sungguh-sungguh berdasarkan kasih kepadanya atau tidak. Mengasihi tidak selalu sama dengan tidak pernah salah, tapi ditunjukkan dengan melakukan yang terbaik. Justru orang melakukan sesuatu tanpa cacat tidak menjamin berasal dari hati yang penuh dengan kasih dan cinta. Bisa saja dia lakukan untuk mendapatkan pujian. Maka saat melayani, do the best. Lakukan yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Saudaraku, inilah orang rohani sebenarnya. Orang rohani bukan orang yang rajin berdoa, rajin ibadah, baca Alkitab, tetapi bercerai, membenci, dan dendam. Orang rohani adalah orang yang melakukan setiap hal dari hati yang mengasihi Tuhan. Sekalipun tidak sempurna, tapi hatinya selalu ingin menyenangkan Tuhan. Saat gagal mengasihi, dia sedih dan menangis. Tapi mencoba lagi, lalu gagal lagi. Akhirnya minta Tuhan yang menolong, baru berhasil. Inilah perbuatan baik yang bukan dihasilkan dari usahanya, yang dipenuhi dengan motivasi untuk mendapat pujian, tetapi keluar dari hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, sekalipun penuh dengan kekurangan. Sama seperti seorang anak yang berusaha membantu ibunya bikin kue Imlek misalnya. Kue yang dicetak tidak bagus, ada yang penyok sana, penyok sini. Tapi ibu itu sangat senang dan bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak yang berumur 6 tahun. Bahkan dipost di status WA di Facebook. Dikatakan di situ, anakku yang buat. Mengapa anak mama itu bisa bangga? Walaupun tidak sempurna kue itu. Karena dia tahu anaknya lakukan dengan hati yang mencintai mamanya. Saudaraku, maka pada saat kita melayani, lakukan yang terbaik. Tidak masalah kita tidak mampu melakukan hingga memukau dan menyenangkan semua orang. Tapi saat menjadi WL, singer, pianis, dan lain-lain, lakukan dengan hati yang sempurna. Yaitu hati yang tulus karena mengasihi Tuhan. Maka di mata Tuhan, kamu sudah sempurna. Maka saat membaca firman Tuhan, bacalah seperti kita mendengar surat cinta dari kekasih kita. Karena firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan untuk kita. Bukan baca firman Tuhan karena kewajiban untuk memenuhi target kita agar dalam 1 tahun bisa selesai baca 1 kitab. Kemudian kita merasa puas dan sudah merasa rohani, padahal kita tidak mengerti apa yang kita baca. Bahkan hidup kita jauh daripada apa yang dikatakan firman Tuhan, hanya segera membaca saja. Sama seperti dengan Yudas, sekalipun sudah mendengar khotbah Tuhan Yesus yang terbaik, tetapi akhirnya tetap menjadi pencuri uang dan mengkhianati Tuhan Yesus. Maka saudaraku, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati yang ingin mengerti kehendak Tuhan. Mengapa ingin mengerti kehendak Tuhan? Karena saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun nanti belum tentu saya bisa penuhinya, tapi di hati saya rindu melakukannya. Maka jadikan firman Tuhan sebagai cermin juga untuk melihat apakah saya sudah berdosa kepada Tuhan atau tidak. Apakah hidup saya sudah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Sekalipun kita tidak mampu menuruti semua firman Tuhan, tapi kita mau belajar mentaatinya, menyenangkan hati Tuhan. Gagal, dan bangkit lagi. Kita sampai berkata, Tuhan, saya ingin menyenangkan-Mu tapi gagal. Tolonglah saya, saudaraku. Pada saat itu Tuhan lihat hatimu penuh dengan kesempurnaan, ingin menyenangkan Dia. Itu yang namanya orang sempurna. Jadi bukan setelah selesai baca firman Tuhan, kita merasa sudah melakukan firman Tuhan karena sudah membaca, tapi kita tidak melakukannya. Hidup kita juga semakin jahat. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, apakah beda seorang ibu dan orang lain atau pembantu saat melihat anaknya buang air besar? Orang lain merasa bau dan mengembalikan bayi tersebut kepada ibunya, bukan? Tapi ibu tersebut akan membersihkan kotoran anak tersebut dengan tangan yang lembut. Hati yang penuh kasih bisa terlihat daripada wajahnya yang sambil tersenyum. Mengapa, saudaraku? Karena dia mengasihi anaknya. Apakah ibu tersebut memang suka pada kotoran manusia? Tentu tidak, bukan? Apakah kotoran anaknya itu tidak bau? Tentu bau, saudaraku. Mengapa dia bisa membersihkan dengan senyum? Karena kasih kepada anaknya. Kasih membuat kita melakukan yang sulit dan yang tidak kita sukai.
Demikian juga jika kita memiliki hati yang mengasihi Allah, tidak ada perintah yang sulit untuk kita lakukan. Jadi masih beranikah kita berkata mengasihi Tuhan, sedangkan perintah Tuhan kita abaikan? Maka kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 3 dikatakan, sebab itu kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes selanjutnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa tidak berat? Karena kasih kita kepada Tuhan. Jelas bukan? Jika kita mengasihi Tuhan, perintah Tuhan tidak akan menjadi berat untuk kita taati. Jika kita masih merasa berat melakukan firman Tuhan, masihkah kita berani berkata kita mengasihi Tuhan hanya karena kita rutin berdoa dan beribadah kepada Tuhan? Sedangkan firman Tuhan yang berkata mengampuni, firman Tuhan yang berkata jangan marah, firman Tuhan yang berkata kita harus berdamai dengan orang lain, kita tiadakan. Akan tetapi kalau kita mau jujur, hati kita tidak pernah untuk Tuhan. Hati kita hanya untuk dunia. Makanya tidak heran demi dunia kita rela mengorbankan diri kita, waktu kita, dan hidup kita untuk mendapatkan dunia. Bahkan sekalipun kita tahu bahwa hati kita harus untuk Tuhan yang sudah berkorban untuk kita, kita tetap akan mengorbankan Tuhan untuk mendapatkan dunia. Inilah masalahnya, saudaraku. Bukan kita yang tidak mau, saudaraku, tapi kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Mengapa, saudaraku, kita sulit mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus? Karena memang Tuhan tidak bisa dilihat. Dunia yang bisa dilihat. Kemuliaan Allah tidak bisa kita lihat dengan mata. Tapi kemuliaan dan kemilau dunia sangat nyata depan kita. Jadi dunia sulit untuk kita tolak. Maka kita rela mengorbankan diri untuk dunia. Dalam hati kita berbisik bahwa kita bukan tidak pernah berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan hati. Kita bukan tidak pernah mencoba untuk tidak mencintai dunia. Semua sudah kita usahakan. Tapi kembali lagi, kita akhirnya lebih mencintai dunia karena kebiasaan kita yang selalu ingin dipuji dan tidak mau dihina oleh dunia. Sehingga firman Tuhan yang setiap minggu mengingatkan kita agar jangan mencintai dunia, kita abaikan. Akhirnya kita pasrah dan dengan sadar membiarkan diri dipengaruhi oleh dunia. Karena dunia bisa memberikan apa yang kita inginkan. Dengan uang kita bisa membeli apa yang kita mau. Tapi Tuhan belum tentu mau memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan kadang-kadang kita berdoa sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa yang kita inginkan tidak terjadi. Akhirnya berapa kali kita mencoba memenuhinya dengan cara kita membelinya dengan uang. Maka di sini tidak ada jalan lain bagi kita selain kita memohon kepada Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan hati yang sempurna. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita hati yang baru. Seperti yang Tuhan sudah janjikan dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Makanya jangan hanya berdoa agar Tuhan memberkati kita dengan berkat materi yang banyak, sementara hati kita masih lama. Maka berdoalah agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, agar kita bisa mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan hati yang sempurna. Maukah saudara menjadi orang yang sempurna seperti yang Tuhan katakan? Maukah saudaraku memiliki kasih yang sempurna seperti yang Tuhan katakan? Maka biarlah kita berharap dan memohon kepada Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak surga, kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami melihat firman-Mu yang adalah cermin bagi kami. Kami baru menyadari semua yang kami lakukan tidak ada artinya bagimu. Kami melakukan kegiatan agama yang hanya menurut kami cocok dengan kami. Sedangkan di mata-Mu kami masih belum sempurna. Karena hati kami masih menyimpan dendam, kebencian, kemarahan. Oleh sebab itu Tuhan, walaupun kami dipuji oleh manusia, pujian itu sebenarnya tidak ada artinya di hadapan Engkau. Karena kami hanya mampu menipu manusia. Tuhan tahu hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami mengenai firman-Mu, kami semakin mengerti bahwa hidup kami tidak mungkin bisa mendapatkan kehidupan kekal kalau bukan Kristus yang memberikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami saat ini terus mengerti bagaimana kami memperlakukan hidup kami dalam dunia ini. Ketika kami berdoa, beribadah, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak semakin sombong. Jangan sampai hukum Taurat yang Engkau berikan, perintah-Mu yang kami lakukan, semakin menjauhkan kami dari Engkau. Tapi firman-Mu biarlah menolong kami untuk semakin mendekatkan Engkau, semakin beriman kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Kristuslah yang bisa menolong kami. Karena Engkau sudah menggenapi Taurat
Biarlah Tuhan tolong kami, hidup kami semakin hari semakin memiliki hati yang sempurna, mengasihi Engkau dan sesama. Dan berikanlah kepada kami hati yang baru Tuhan, karena kami tidak mungkin memiliki hati seperti itu. Hidup kami hanya mencintai dunia. Biarlah Tuhan tolong dan sertai kami. Berkati kami, berkati pendengar jemaat sekalian, biar kami senantiasa memiliki hati yang sempurna, mengasihi Engkau dan sesama. Yang Yesus kami berdoa. Amin.